Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Ikhwata iman yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menginginkan agar senantiasa berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah zat yang bisa kita sampaikan segala keinginan kita dan kita gantungkan segala harapan kita. Maka kedekatan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah taqarrub, ya. Taqarrub, mendekatkan diri, dimaknai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata iman yang berbahagia, taqarrub, ya, jika kita lihat bagaimana susunan atau sejarah katanya taqarrub, ya, dari kata taqarraba, kemudian memiliki beberapa makna, ya, yang dalam bentuk fiil artinya suatu pekerjaan, mendekati, melakukan pendekatan, bahkan ada makna menjilat, artinya taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang kita sering dengar dengan istilah menjilat, mengambil hati, gitu ya. Kalau manusia mengambil hati, artinya taqarrub itu bukan hanya dalam konteks jarak yang jauh menjadi dekat, tapi ada upaya yang betul-betul sesuai dengan target yang kita ingin dekati, ya. Bahkan sampai kita melakukan segala hal apa yang disenangi oleh target yang akan kita dekati, pokoknya kita harus dekat. Tidak hanya kita yang mendekati, tapi target pun memang dekat dengan kita. Inilah istilah taqarrub. Nah, maka ikhwata iman yang berbahagia, taqarrub ilallah artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan langkah-langkah yang konkret, dengan langkah-langkah yang pasti, bahkan kita berkorban apapun yang Allah inginkan agar senantiasa kita berada dekat dengan Allah, ya, dan tentu saja Allah selalu berada di dekat kita. Nah, ikhwata iman yang berbahagia, di kesempatan ini di antara alat taqarrub atau upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bersedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah merupakan karakter, ya. Sedekah itu merupakan karakter dari orang beriman. Kata sedekah itu sendiri diambil dari kata sodaqah. Sodaqah yang memberi makna bahwa sedekah itu bentuk dari bentuk dari kemurnian jiwa, bentuk dari lurusnya hati, ya, membenarkan keimanan kita dibuktikan dengan sedekah. Maka sedekah, ya, dalam hal ini sedekah bisa dimaknai sebagai pemberian secara umum, baik harta maupun sikap, ya, atau sedekah dalam arti yang khusus, yaitu zakat. Nah, maka sedekah, ya, menjadi alat untuk taqarrub, upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada istilah yang lebih spesifik dalam urusan harta, yaitu infak. Nah, maka ikhwata iman yang berbahagia, infak atau bersedekah itu, ya, tidak hanya pekerjaan bagi orang beriman, tapi juga menjadi karakter. Apa maksudnya? Maksudnya orang beriman itu, ya, sedekah itu bukan hanya bicara mengenai dia punya atau tidak punya. Bukan bicara mengenai dia
ada lebih atau tidak ada lebih. Tapi ini jadi karakter. Ini menjadi satu sifat yang melekat, yang kemudian menghasilkan suatu pekerjaan sedekah atau berinfak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki fis sarra'i wad-dharra'i, baik dalam keadaan yang lapang, dia sedang memiliki keluasan harta, sedang memiliki kestabilan kondisi finansial misalkan, atau dia sedang tidak stabil finansialnya atau sedang dalam kekurangan, wad-dharra. Nah, ini menunjukkan bahwa infak atau sedekah dalam bentuk materi bagi orang beriman itu bukan hanya pekerjaan semata, tapi satu amal, satu pekerjaan yang lahir dari sifat yang lazim, yang melekat. Ya, fis sarra'i wad-dharra'i, tidak hanya bicara tentang dia punya keluangan atau dia sedang punya uang lebih misalkan, tidak bicara itu. Ya, kalau sudah jadi karakter, maka apapun ya, bagaimana caranya dia bisa bersedekah, bagaimana cara bisa berinfak. Bahkan dalam bahasan umum ya, dalam suatu hadis itu disampaikan, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan, sikap yang menunjukkan sikap baik itu semuanya bernilai sedekah. Artinya dalam kondisi terpuruk sekalipun dari sisi finansial, kita tidak bisa bersedekah dari bentuk harta. Kita tetap bersedekah dengan amal baik kita. Kita tetap bersedekah dengan al-ma'ruf, dengan sesuatu yang kebaikan-kebaikan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa sedekah itu bagi orang beriman bukan hanya pekerjaan, tapi ekspresi dari sifat lazim yang melekat dalam dirinya, kemudian tertuanglah dalam bentuk sedekah. Nah, ikhwata iman yang berbahagia, kaitannya sedekah sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebetulnya sudah sangat dikenal. Bahkan orang-orang jahiliyah pun melakukan itu. Ya, kita tahu bagaimana ada istilah sesajen misalkan ya, ada istilah persembahan-persembahan di berbagai daerah, mungkin istilahnya berbeda-beda, cuma intinya itu sama. Artinya mengeluarkan sebagian hartanya yang dipersembahkan kepada zat yang ingin dia dekati. Ya, itu dalam bahasan umum ya. Nah, kemudian orang jahiliyah pun demikian. Ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menyembah berhala, ya, mereka pun melakukan hal yang sama. Ya, artinya sedekah menjadi alat untuk mendekatkan diri ya kepada Rabb, kepada Tuhan. Ini memang sudah konteks atau sudah lumrah dipahami ya oleh berbagai kalangan sejak dulu. Oleh karena itu di surah At-Taubah ayat 99 ketika berbicara bagaimana orang Arab Badui yang sangat beragam karakternya, bahkan di ayat 97 disampaikan bagaimana karakter Arab Badui itu kufran wa nifaqan. Ya, mereka kufran. Mereka kaum yang kufur dan wa nifaqan. Mereka itu orang-orang yang munafik. Ya, dalam bahasan ini mereka punya karakter yang khas. Bagaimana Arab Badui itu ya cukup berbeda jelas dengan suku-suku Arab yang lain. Di ayat 99 ya, ternyata selain dari karakter yang luar biasa unik dari Arab Badui, di ayat 99 surah At-Taubah Allah menyampaikan wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang Arab Badui itu, suku Badui itu, may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang menerima keimanan. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa yattakhidhu ma yuwafiqu, dan mereka memandang apa yang mereka infakkan ya di jalan Allah, qurbatin indallah,
itu sebagai jalan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa shalawati Rasul, dan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul iman yang berbahagia, konsep memberikan, mengeluarkan harta, berkorban harta, dipersembahkan ya kepada Tuhan atau secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan konsep yang sudah dikenal sejak lama, bahwa sedekah adalah proses atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang beriman berupaya agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersedekah bukan hanya dalam keadaan lapang ya, tapi dalam segala keadaan. Harta kita bisa sedekahkan, badan kita, fisik kita, pikiran kita, semuanya bisa disedekahkan ya. Bahkan dalam kondisi terpuruk tidak ada harta yang dia sedekah, maka nilai kebaikan itulah, ucapan yang baik, perangai yang baik, ternyata itu bisa bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman yang bisa disampaikan, di mana tema bahasan mengenai taqarrub melalui sedekah atau sedekah menjadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bisa kita maksimalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.